Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bimbingan dan Konseling Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung ingin memaparkan atau menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang bimbingan akademik. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Andika Silmi, yang kedua ada saudarinya Yusabita, dan yang ketiga ada saudara Muhammad Hakim, dan yang keempat ada saudara Muhammad Zikrullah. Kami akan memaparkan atau menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang bimbingan akademik ini. Untuk yang pertama, saya sendiri yang akan menyampaikan tentang yang berkaitan dengan pengertian atau definisi dari bimbingan akademik. Bimbingan akademik terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan dan akademik. Apa sih bimbingan? Sebagaimana yang kita telah pelajari, bahwasanya definisi atau pengertian dari bimbingan yaitu memberikan arahan atau pemberian pertolongan yang diberikan terhadap individu atau sekelompok individu dalam mengatasi atau mencegah dalam permasalahan-masalahannya. Lalu akademik sendiri juga mempunyai arti. Apa definisi atau pengertian dari akademik? Akademik ini mempunyai arti yaitu seluruh lembaga atau seluruh institusi yang bersifat akademis. Apa akademis? Akademis adalah kata yang memiliki sifat ilmiah atau yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dimana mempunyai teori-teori yang sudah teruji kebenarannya. Nah, bimbingan akademik, lalu apakah yang dimaksud dengan bimbingan akademik? Bimbingan akademik adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat untuk memilih program studi yang sesuai. Juga untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul dalam proses sistem pembelajaran di suatu lembaga atau di suatu institusi pendidikan. Nah, dari definisi bimbingan akademik atau bimbingan belajar ini, para ahli mengemukakan pendapatnya dalam hal bimbingan belajar atau bimbingan akademik ini. Yang pertama ada dari Bernard. Bernard mengemukakan bahwasanya bimbingan terfokus pada proses pembelajaran. Maka bimbingan ini hanya terfokus pada proses pembelajarannya saja. Lalu yang kedua ada Brock. Pada waktu tertentu manusia membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalah. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, bahwasanya setiap manusia tidak mungkin tidak diliputi oleh yang namanya sebuah masalah, baik dalam kehidupan maupun dalam proses pembelajarannya. Nah, dalam hal ini, dalam proses pembelajaran, mesti setiap orang atau setiap individu memiliki kesukaran atau kesulitan dalam menjalani proses pembelajarannya. Bahkan setiap orang pun tidak semuanya memiliki cara yang sama dalam menjalankan atau dalam proses pembelajarannya. Ada manusia atau ada individu yang mana dia bisa hanya saja dengan membaca saja dia dapat memahami, adapun yang bisa dengan membaca berulang kali-kali, bahkan sampai 10 kali, bahkan 15 kali, bahkan berkali-kali, masih harus bisa memahaminya sendiri. Dan juga ada yang hanya dengan mendengarkannya saja dapat langsung bisa memahami. Nah, itu cara manusia, cara individu, cara belajar individu yang berbeda-beda. Maka ini peran ini yang akan diambil oleh bimbingan akademik untuk mengarahkan atau memberikan solusi yang terbaik untuk individunya. Lalu ada dari Gibers yang menyatakan mengemukakan bahwasanya menyediakan individu dengan akses informasi untuk kesadaran karir, merencanakan pekerjaan dan masa depan akademik yang akan melibatkan penilaian karir, pemilihan karir. Nah, Gibers ini lebih ke planning untuk kedepannya sesuai dengan minat atau sesuai dengan minat akademik yang dimiliki oleh setiap individu masing-masing, yang tentu akan diarahkan untuk kedepannya. Lalu ada Juhara Wijaya, bahwasanya mengemukakan bahwasanya bimbingan belajar atau bimbingan akademik ini sangatlah penting, yaitu dengan menitik beratkan pemberian bantuan pada siswa dalam usahanya mencapai keberhasilan menguasai mata pelajaran dan nilai-nilai yang baik sesuai kurikulum. Nah, yaitu dengan menekankan siswanya agar bisa atau agar dapat menguasai nilai-nilai yang sesuai dengan kurikulum.
Itu yang dikemukakan oleh Juhara Wijaya. Adapun yang dikemukakan oleh Bimo Walgito bahwasanya bukan hanya sekedar mencegah, tapi juga membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu maupun sekelompok individu. Nah, bukan hanya saja mencegah individu atau setiap kelompok individu, tapi juga mengatasi masalah-masalah yang terjadi terhadap oleh individu atau sekelompok individu dalam setiap proses atau kegiatan pembelajarannya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan akademik ini berperan sangatlah penting dalam proses kegiatan pembelajaran siswa demi tercapai atau demi berjalan lancarnya kegiatan belajar mengajar, dan juga demi terarahnya para siswa untuk menyesuaikan untuk menyesuaikan kemampuannya dalam bidang akademik ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan pengertian bimbingan akademik. Selanjutnya akan disampaikan atau akan dilanjutkan oleh teman-teman kita. Mungkin ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan melanjutkan pembahasan tentang siswa yang mengalami masalah dalam belajar. Kita ketahui yang namanya siswa pasti mempunyai masalah, entah itu dalam kehidupannya ataupun dalam yang lainnya. Tetapi di sini kita lebih mendalam lagi tentang belajar, bagaimana masalah siswa dalam belajar. Kita sebagai calon guru harus mengetahui cara-caranya atau step by stepnya, mengetahui masalahnya apa sih. Yang pertama dengan cara tes hasil belajar. Apa sih tes hasil belajar itu? Jadi kemampuan sejauh mana siswa itu memiliki kemampuan pengetahuan atau mencapai tujuan. Sebelumnya kan sudah belajar tujuan belajar itu apa, dan kemampuan kompetensi dasar kompetensi intinya itu apa. Nah, kita dengan adanya tes hasil belajar ini tahu sejauh mana sih prestasi siswa itu, kemampuan siswa itu sejauh mana. Dengan adanya istilah, mungkin teman-teman sudah pada tahu apa itu KKM. KKM itu uh, pas saya lupa lagi nih. Minimal pokoknya nilai minimal minimalnya segitu. Misalnya bahasa Indonesia itu KKM-nya 70, berarti patokannya itu KKM itu patokannya itu 70 gitu. Jadi yang pertama dengan adanya tes hasil belajar. Yang kedua ada tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar itu mengetahui sejauh mana IQ dari siswa tersebut. Ada IQ 140 ke atas itu masuk IQ yang cerdas atau yang sangat cerdas. Ada IQ yang 120 sampai 139 itu IQ yang cerdas. IQ 110 sampai 119 itu IQ yang di atas rata-rata sampai 129 ya. Ada IQ di 90 sampai 109 itu normal atau ya normal saja seperti biasanya gitu. Ada IQ 80 sampai 89 itu di bawah rata-rata. Ada juga 70 sampai 79 itu masuknya bodoh. Ada di bawah bodoh. 70 ke bawah, IQ 70 ke bawah itu udah sebetulnya bodoh. Nah, bagaimana sih mengukur IQ? Mengukur IQ kita sejauh mana? Kecerdasan kita sejauh mana dalam terus berlatih. Mungkin dengan cara berlatih adalah di Google, bukan di Google ya, di contoh mengetes IQ teman-teman. Nah, bisa cobain itu kalau bisa gitu. Tapi di sini dijelaskan dalam buku bimbingan konseling Bapak Dr. Haji Tarsono MPD dijelaskan seperti itu. Jadi IQ-nya gitu ada. Nah, yang selanjutnya, apabila misalnya IQ murid kita tinggi, berarti itu sukses belajarnya, sangat cerdas. Tapi kalau misalnya rendah, punya masalah, bodoh. Ada masalah apa nih kira-kira? Apa murid kita tuh, oh ternyata jarang nulis, oh ternyata nggak suka merhatiin guru, oh ternyata ketika kuliah suka tidur gitu, suka apa. Nah, kita mengetahui dalam tes kemampuan dasar atau TKD. Selanjutnya ada juga selain tes hasil hasil tadi, tes apa, tes hasil dasar, tes hasil belajar, maaf, tes hasil belajar, terus tes
kemampuan dasar, ada juga skala sikap dan kebiasaan belajar. Jadi skala ini menentukan masalahnya atau tidaknya. Jadi kalau kebiasaan belajarnya rajin, baik, ya insya Allah baik gitu. Kalau misalnya kebiasaan dan akhlaknya buruk, ya itu bermasalah lagi. Nah, yang keempat, yang terakhir itu ada tek dia tek tek diagnostik. Tek diagnostik itu merupakan salah satu ujian atau salah satu kemampuan bagaimana kita mengetahui siswa dari kesalahan-kesalahannya. Jadi kita mengetahui kelemahan siswa itu apa, kelebihan siswa itu apa. Pasti semua manusia itu mempunyai kelebihan dan kemampuan kemampuan dan kelebihan dan kekurangan juga. Ada kelebihan, ada kekurangan, pasti manusia punya itu. Di sisi lain, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah menciptakanmu dari perut ibumu. Wallahu ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Afan tadi ulang. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun ketika lahir, tapi ketika langsung Allah memberikan Wallahu ja'alakum sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Nah, jadi senantiasa kita lahir itu emang dalam proses kemenangan, kita mempunyai kelebihan. Kita dari berjuta-juta sel, dari beratus-ratus sekian ribu sel sperma masuk ke sel telur, kita yang jadi juara, mengalahkan beberapa ribuan. Kita lahir ke dunia ini. Makanya ketika bayi lahir nangis, nah itu nangis kemenangan karena udah menang. Gitu mungkin ya teman-teman. Jadi itu adanya tek diagnostik itu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan siswa. Nah, adapun setelah itu ada upaya membantu siswa yang mengalami masalah belajar. Kalau tadi mah mengetahui siswa yang mengalami masalah belajar, sekarang upaya-upayanya atau cara-caranya gitu. Cara-cara bagaimana sih agar siswa yang mengalami masalah belajar? Yang pertama dengan menurut Prayitno, Bapak Prayitno, dikatakan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama pengajaran dan perbaikan. Pengajaran dan perbaikan ini merupakan salah satu komponen atau salah satu yang ada dalam upaya siswa yang mengalami masalah belajar. Upaya membantu, jadi upaya ketika ada yang mengalami kesulitan belajar, nah di sini pengajaran perbaikan, diperbaiki apa sih yang salahnya, apa sih yang kurangnya gitu. Yang selanjutnya ada kegiatan pengayaan. Nah, pengayaan ini khusus orang-orang yang bisa dianggap proses belajarnya itu cepat. Ada orang yang lambat belajar itu, ada yang cepat. Nah, orang yang cepat itu butuh pengayaan. Kalau misalnya tidak kita hari-hariin atau kita sebagai guru, dia udah pintar, kayaknya nggak butuh bimbingan lagi. Nah, itu salah. Kita harus kasih ujian, kasih contoh-contoh ulangan yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada juga dilihat dari prestasi belajar, ada peningkatan motivasi belajar. Jadi meningkat ini mah semuanya harus, baik itu orang yang memiliki masalah, terutama orang yang memiliki masalah dalam belajar, pasti harus memiliki motivasi belajar. Jadi motivasi belajar agar semangat lagi belajarnya. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang merupakan proses pemberian. Nah, ini pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang tadi bagaimana kita dalam menyampaikan menerima informasi, menerima pelajaran dari guru. Nah, ini di sini kebiasaannya seperti apa, apakah baik atau tidak gitu, teman-teman. Nah, dalam layanan bimbingan belajar, peran guru dan konselor adalah saling membantu. Jadi guru dan konselor itu adalah saling membantu ya, satu sama lain, pasti itu mah. Nah, dalam kerjasamanya ketika kita di sekolah, mungkin ketika nanti kita sudah turun jadi guru, banyak menemukan masalah dalam hal belajar. Kenapa sih murid ini bodoh-bodoh amat? Kenapa sih murid ini nggak bisa kita ajarin juga? Nah, kita jangan menyalahkan seutuhnya kepada murid. Kalau misalnya murid itu ada 20 orang, yang pintar yang bisa itu 15 orang, berarti itu salah muridnya, kekurangan, mungkin tidak merhatikan atau apa. Tapi jika dalam 20 orang itu yang mengerti cuma satu orang dan yang 19 orang tidak mengerti, tanyakan kepada diri kita. Kita belajarnya, mengajarkannya apakah benar atau tidak, apakah sesuai dengan yang diinginkan murid atau tidak. Seperti itu teman-teman.
Mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan oleh saya. Mungkin ini yang terakhir. Nah, ada beberapa faktor menurut Soekardi, faktor karena pelaksanaan bimbingan belajar di sekolah terkadang mati atau masih diselenggarakan secara trial and error. Trial and error itu tidak ada kewenangan, jadi siapa aja gitu. Menurut Soekardi, terkadang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Tadi kan udah siapa aja, tidak meski guru BK. Nah, ini faktor penyebabnya bisa seperti ini menurut Soekardi. Yang pertama, kekurangan tenaga pembimbing. Jelas mungkin karena kekurangan tenaga pembimbing, jadi pembimbing yang asal-asal atau yang tidak memiliki pengetahuan tentang konseling masuk mengisi kekosongan. Nah, ini menjadi faktor. Yang selanjutnya, kemampuan teknisi pembimbingan. Kemampuan juga, ketika pembimbing itu tidak memiliki kemampuan dan masuk tidak menyampaikan apa-apa, nah itu bisa menjadi faktor. Yang selanjutnya, sarana dan prasarana. Pembimbing ada, orang yang dibimbing ada, tapi sarananya nggak ada, tempatnya nggak ada, fasilitasnya nggak ada. Nah, itu jadi masalah juga. Selanjutnya ada organisasi dan administrasi. Organisasi dan administrasi ini, teman-teman sekalian, bagaimana cara menorganisir dan agar suatu proses bimbingan ini terorganisir dengan yang baik. Karena kan apabila kejahatan yang terorganisir akan gini, kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah sama kejahatan yang terorganisir. Jadi misalnya kita melakukan kebaikan tanpa adanya perencanaan, tanpa adanya manajemen, pengaturan, itu akan kalah sama orang yang jahat, strategi, plan A, plan B, lebih baik itu. Jadi harus terorganisir gitu ya sistemnya. Yang selanjutnya ada supervisi. Supervisi ini adalah yang ada tindakan atau ada pengawasan dari pihak sekolah. Jadi tidak harus adanya evaluasi, harus adanya penelitian dan ketika di akhir evaluasi tadi harus adanya supervisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah mungkin itu dalam diri saya, kalau ada yang benar mungkin itu Quran Allah Subhanahu wa taala. Syukron, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Sabita Fairanisa dengan NIM 11920303114. Berbicaranya saya di sini, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Hakim Oy oleh saudara Hakim Oy mengenai layanan bimbingan belajar. Saya akan menjelaskan materi indikator keberhasilan bimbingan belajar. Menurut Robinson atau Adin Syamsuddin, indikator keberhasilan bimbingan belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, kriteria yang nampak atau segera. Yang kedua, kriteria yang jangka panjang. Ya, saya akan menjelaskan poin pertama, yakni kriteria yang nampak atau segera. Dengan ciri pertama, siswa dia mulai menyadari dan mulai memahami dengan masalah yang ia hadapi. Kemudian yang kedua, siswa mulai keterbukaan atau kesediaannya dalam menghadapi kenyataan. Yang ketiga, menurunnya ketegangan emosional yang dirasakan oleh siswa. Yang keempat, siswa mulai bersifat terbuka, mulai terbuka terhadap orang sekitar maupun keluarganya. Kemudian yang kelima, yakni siswa mampu menetapkan keputusan secara rasional, secara rasional dan sehat. Kemudian saya akan menjelaskan poin kedua, kriteria keberhasilan jangka panjang. Seperti apa nih? Dengan ciri pertama, siswa itu mulai merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Yang kedua, siswa terhindar dari rasa kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, siswa mulai menunjukkan sifat kreatif, inovatif, produktif, konstruktif, dan kontributif. Nah, jadi ciri-ciri layanan bimbingan belajar itu berhasil menurut Robinson dan Adin Syamsuddin.
seperti 2 poin yang telah saya jelaskan tadi. Jadi ada yang nampak segera itu atau segera itunya keberhasilannya. Kemudian yang poin kedua itu jangka panjang. Jadi agak panjang menunjukkan keberhasilan tersebut, tetapi bakal terasa keberhasilan yang telah dilalui oleh siswa tersebut. Kemudian setelah segala sesuatu atau segala hal pasti memiliki positif dan negatifnya. Nah, seperti bimbingan belajar itu pasti memiliki keberhasilan dan kegagalan. Ciri-ciri keberhasilan bimbingan belajar itu seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kita harus tahu juga nih apa sih, kita harus berekspektasi juga bagaimana kegagalan yang bakal dihadapi ketika kita melakukan bimbingan belajar. Pertama, faktor-faktor yang membuat kegagalan dalam bimbingan belajar. Yang pertama, kekurangan tenaga pembimbing. Itu faktor yang sangat penentu, tenaga pembimbing. Kedua, kemampuan teknisi bimbingan yang tidak memadai. Seperti itu. Jadi dalam hal layanan bimbingan atau dalam hal bimbingan belajar harus memiliki kemampuan teknisi bimbingan yang akurat, yang bagus. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana bimbingan belajar tidak terfasilitasi atau tidak memadai. Yang keempat, organisasi dan administrasi bimbingan belajar itu tidak terorganisir dan tidak ada tugas yang jelas. Yang kelima, kegiatan supervisi itu tidak bisa terkontrol dengan baik. Maka jika kita ketika kita melakukan bimbingan belajar, kemudian kita merasakan 5 hal tersebut sebagai pembimbing, maka kita akan merasakan kegagalan dalam bimbingan belajar tersebut. Jadi kita harus memikirkan 5 poin yang akan terjadi dalam kegagalan bimbingan belajar supaya bimbingan belajar itu terlaksana dengan baik dan munculnya keberhasilan dalam bimbingan belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zikrullah akan melanjutkan materi mengenai kinerja guru pembimbing dalam bimbingan belajar dan peranan guru dalam bimbingan belajar. Yang pertama, kinerja guru pembimbing dalam bimbingan belajar. Kinerja adalah cara kerja seseorang dalam melaksanakan tugas dan peran yang dijalaninya. Seorang guru pembimbing atau biasa disebut konselor adalah seorang tenaga profesional yang telah mendapatkan pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada layanan bimbingan. Nah, mengapa disebut tenaga profesional? Artinya secara formal mereka telah disiapkan oleh lembaga dan instansi pendidikan yang berwenang. Mereka didik secara khusus untuk menguasai seperangkat kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan bimbingan atau layanan. Bimbingan. Nah. Dan yang dimaksud dengan kinerja guru pembimbing di sekolah adalah cara kerja seorang guru pembimbing dalam mewujudkan tugas dan perannya dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Di sekolah, seorang kepala sekolah dapat menunjuk seorang petugas bimbingan dan konseling untuk menjadi koordinator bimbingan dan konseling yang diserahi tugas untuk mengelola jalannya bimbingan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi seorang
guru pembimbing adalah mereka yang bertugas mengkoordinasikan layanan bimbingan di sekolah, termasuk di dalamnya layanan bimbingan belajar, serta menghubungkan dengan lembaga-lembaga profesional di luar sekolah yang berkaitan dengan layanan bimbingan di sekolah. Nah, kinerja tersebut menjadi ukuran apakah guru pembimbing sekolah benar-benar telah melakukan sesuatu yang berharga dan yang diharapkan oleh masyarakat sekolah. Seperti itu. Adapun tugas dari guru pembimbing adalah ada beberapa, ada 7. Yang pertama, menyusun program bimbingan dan konseling termasuk di dalamnya bimbingan belajar. Jadi program bimbingan dan konseling disusun oleh para guru pembimbing di sekolah. Mereka menyusun program apa saja yang akan dilaksanakan di bimbingan belajar. Seperti itu. Yang kedua, memberikan garis-garis kebijaksanaan mengenai kegiatan bimbingan belajar. Nah, yang ketiga, bertanggung jawab terhadap jalannya layanan bimbingan belajar. Yang keempat, memberikan laporan kepada kepala sekolah. Yang kelima, mengadakan evaluasi bimbingan dan konseling termasuk bimbingan belajar. Ya, yang keenam, mengadakan konsultasi dengan instansi-instansi lain yang berhubungan dengan program bimbingan belajar. Yang ketujuh, mengadakan konsultasi dengan orang tua seputar masalah belajar. Nah, jadi seperti itu. Itu semua adalah tugas dari guru pembimbing. Nah, tugas yang dijalankan oleh guru pembimbing terkadang kurang maksimal akibat kurangnya waktu berinteraksi dengan siswa yang disebabkan padatnya jam pelajaran sekolah dan peraturan dari pihak sekolah yang kadang kurang berpihak pada bimbingan konseling. Nah, seperti itu. Jadi tugas yang dijalankan guru pembimbing itu terkadang kurang maksimal gitu karena padatnya waktu di sekolah, padatnya jam pelajaran sekolah, dan kadang aturan-aturan di sekolah itu kurang berpihak gitu. Kurang berpihak kepada bimbingan konseling seperti itu. Jadi kadang terhambat gitu bimbingan konseling itu programnya. Nah, yang kedua, peranan guru dalam bimbingan belajar. Perkembangan ilmu dan teknologi menjadikan peranan guru meningkat dari pengajar menjadi pembimbing. Nah, guru sebagai designer of instruction dituntut memiliki kemampuan untuk merencanakan proses kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Dan juga guru sebagai manager of instruction dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar dan menciptakan kondisi-kondisi sedemikian rupa sehingga para siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Menurut Soekardi ada 5 hal yang harus mampu dilakukan oleh guru pembimbing dalam kegiatan belajar. Yang pertama, 1. Memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Nah, guru selain mentransfer ilmu, guru juga harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Ketika para siswa atau para peserta didik bertanya atau ya seperti itu, guru mampu menjawab hal-hal tersebut. Yang kedua, membantu setiap siswa dalam mengatasi masalah pribadi yang dihadapi. Nah, guru pun harus melakukan pendekatan, bukan hanya instruksional, namun pendekatan secara pribadi agar guru dapat lebih mengenal siswanya, sehingga jika ada siswa yang memiliki masalah pribadi atau memiliki kendala apapun, guru dapat dengan mudah membantu siswa tersebut. Seperti itu. Yang ketiga, mengevaluasi keberhasilan setiap langkah yang telah dilakukan. Nah, setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pembimbing haruslah dievaluasi, baik itu setiap minggu atau setiap bulan. Jadi
guru tersebut akan mengetahui apakah mana yang berhasil dilakukan dan yang tidak gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya yang berhasil dan yang tidak itu dapat diketahui, sehingga jika ada yang tidak berhasil, seorang guru pembimbing haruslah merubah kegiatan tersebut dengan yang lebih inovatif seperti itu. Yang keempat, memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuatu dengan karakteristiknya. Selain kita hanya menyampaikan materi, haruslah memberikan kesempatan agar setiap siswa dapat belajar sesuatu dengan karakteristiknya. Karena seperti yang kita ketahui, setiap karakteristik para siswa itu berbeda-beda. Sehingga kita harus merancang proses belajar mengajar sedemikian rupa, seinovatif mungkin dan sekreatif mungkin, sehingga seluruh siswa dapat mendapatkan haknya belajar dan sesuai karakteristiknya. Seperti itu. Yang kelima, mengenal dan memahami setiap murid baik secara individu maupun kelompok. Nah, jadi seperti sebelumnya, guru harus melakukan pendekatan gitu. Jadi tidak hanya instruksional, namun guru juga harus melakukan pendekatan secara pribadi. Nah, seperti itu agar dapat saling mengenal. Sehingga apabila ada masalah-masalah, kendala, guru dapat dengan mudah membantu siswa tersebut. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian.